Halo, selamat siang. Di sini saya akan menyampaikan tentang bisnis plan sambal kacang dan kerupuk beras. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dan kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP MPA. Alasan saya memilih bisnis Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Titi Sayu Rahmawati dengan NIM 2109102011103. Di sini saya akan menyampaikan tentang bisnis plan sambal kacang dan kerupuk beras. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen dan kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas, SAP MPA. Alasan saya memilih bisnis ini karena bisnis ini sangat dinikmati dan sudah terkenal di seluruh penerimaan atau ketertarikan konsumen ini pun diharapkan berjalan dengan terus-menerus hingga akhirnya menjadi pelanggan setia. Begitu juga dengan pilihan sambal pecel sebagai pilihan usaha dikarenakan pertama, sambal pecel atau pecel sebagai kuliner asli Nusantara, khususnya etnis Jawa dan mulai diterima oleh berbagai etnis lain. Yang kedua, tingkat persaingan. Semua produk tentu memiliki pesaing ketika sudah dipasarkan. Akan tetapi menurut kami, persaingan sambal pecel relatif longgar karena hanya dimainkan industri rumahan dan cenderung kurang inovasi. Disinilah peluang saya untuk melakukan inovasi dan menjadi lebih maju. Yang ketiga, sambal pecel sebagai bagian dari barang konsumsi harian pokok dan akan terus berputar dibutuhkan bagi semua orang. Yang keempat, sambal pecel ini sudah terkenal di kalangan masyarakat, khususnya yang berasal dari Madiun. Kemudian untuk kerupuk berasnya sendiri, kenapa? Karena saya tinggal di desa, kemudian setiap hari pasti ada nasi yang sisa, yang tidak habis. Kemudian ibu saya akhirnya membuatlah kerupuk daripada nasinya dibuang diberikan ke ayam, lebih baik dikonsumsi. Analisis SWOT, stage-nya 61, bahan baku berkualitas karena saya memiliki saudara yang mana mereka itu menanam kacang. Nomor 2, bahan baku mudah didapat. Ketika sewaktu-waktu ada pembeli, saya bisa langsung pergi ke pasar untuk mendapatkan bahan baku, kemudian bisa langsung dibuat. Sambal pecel ini memiliki 3 varian pedas, yaitu tidak pedas, sumer, dan pedas. Bisa request. Yang nomor 4 adalah tahan lama. Yang kedua, weakness. 1, biaya ongkir mahal. Karena biaya ongkir itu dihitung dari berat barang yang akan dikirim. Yang nomor 2, untuk kerupuknya sendiri ini mudah hancur saat dikirim. Yang nomor 3, harga untuk sambal pecel ini mengikuti harga cabai karena harga cabai naik turun. Yang nomor 3, opportunities. 1, jumlah peminat tinggi. Nomor 2, adanya media sosial yang menyebabkan saya bisa mengekspos bisnis ini ke masyarakat luas. Yang keempat, threats, yaitu jumlah kompetitor yang banyak, penduduk belum terkenal, produk belum terkenal di media sosial. Yang ketiga, pandemi membuat pembelian turun karena untuk makan saja susah, apalagi untuk membeli sebuah bisnis gitu. Target pasar, saya mempunyai keinginan agar semua masyarakat ini bisa menikmati produk saya. Tapi saya memfokuskan kepada empat
empat subjek ini yang akan membeli. Tuh. Yang satu kerabat keluarga. Kenapa? Karena setiap keluarga, kerabat yang datang mengunjungi saya dan ibu saya, pasti ibu saya akan memberikan oleh-oleh. Oleh-oleh itu biasanya sambal pecel ataupun kerupuk gitu. Kemudian pasti komentar yang diberikan kepada ibu saya tentang sambalnya dan kerupuknya itu pasti enak. Saya harap kerabat ketika melihat saya mengekspos produk yang akan saya jual, mereka akan membeli. Yang nomor 2, masyarakat yang merantau. Nasi pecel merupakan khas makanan Madiun. Ketika kita merantau, seringkali kita bahkan kita lupa tentang cita rasa khas dari sambelnya sendiri. Yang kemudian penjual di sini banyak sekali yang membutuhkan sambal pecel dan kerupuk. Untuk sambal pecel sendiri bisa penjual batagor, saumai, kemudian gado-gado dan lain-lain yang membutuhkan sambal pecel. Dan yang terakhir adalah keluarga teman ataupun dosen. Saya kuliah di Universitas Jember, di mana mayoritas di sana merupakan orang-orang yang berkedudukan di Jember dan sekitarnya, sehingga ini merupakan kesempatan yang bagus untuk memasarkan produk saya ini yang asli dari Madiun kepada mereka. Kemudian untuk strategi pemasaran, saya menggunakan 3 cara, yaitu word of mouth. Ini merupakan cara ketika seseorang melakukan pembicaraan dengan orang, kemudian mereka seperti membicarakan tentang produk saya. Contohnya itu kayak, saya kemarin membeli sambal pecel dari Titis, ternyata enak loh, nah kamu bisa loh pesen di WA-nya Titis gitu. Yang kemudian sosial media. Saya menggunakan 4 sosial media sebagai tempat promosi produk saya. WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Facebook. Yang ketiga adalah diskon. Diskon di sini ada 2, 10% dan 25%. 10% ini untuk orang-orang yang saya minta untuk memasarkan produk saya, seperti mereka mengupload produk saya ini di sosial media mereka gitu, sehingga jika mereka membeli produk dari saya, mereka akan mendapatkan mereka akan mendapatkan diskonan sebesar 10%. Sedangkan 25% ini untuk reseller yang membeli banyak dari saya. Metode pembayaran, kami menggunakan 6 metode pembayaran. Cash on delivery ini merupakan metode pembayaran ketika saya mengantarkan produk, kemudian konsumen membayarnya. Kemudian ShopeePay, Bank BRI, GoPay, TCA, dan OVO. Rencana kegiatan, saya menggunakan sistem pre-order. Sistem pre-order itu saya pertama memasarkan produk di media sosial gitu. Kemudian jika ada pembeli, mereka kemudian harus membayar dulu. Kemudian saya catat. Setelah itu saya akan memproduksinya, kemudian dikemas, kemudian akan dikirim. Analisis sumber daya yang sudah ada, 1 SDM, ibu dan saya. Yang nomor 2 modal, saya sudah memiliki modal sebesar 200.000. Yang ketiga peralatan yang digunakan yaitu kompor, gas, baskom, penggoreng, piring, sendok, pisau, dan nampan. Selanjutnya perhitungan biaya terhadap produk sambal 1 kacang tanah 1 kg sebesar 25.000. Kemudian cabai 1/4
20.000, gula merah setengah 6.000, bawang 3 biji 2.000, daun jeruk gratis karena tetangga saya sudah memilikinya. Kemudian yang terakhir gula pasir cukupnya sebesar 2.000. Jika di total ini akan menghasilkan memerlukan modal sebesar 55.000. Kemudian dalam satu produksi ini nanti akan menghasilkan 6 mika. Satu mika ini dijual sebesar 15.000. Jadi kalau 15.000 kali 6 hasilnya 90.000. Jadi untung saya adalah 90.000 dikurangi 55.000 jadi 35.000 rupiah. Kemudian perhitungan biaya terhadap kerupuk beras 1 kg sebesar 10.000, 2 bumbu. Bumbu ini sudah termasuk di dalamnya garam, gula. Jadi saya hitung 7.000. Jika ditotal sebesar 17.000. Dalam satu kali produksi bisa menghasilkan banyak sekali, tapi jika saya bungkus, satu bungkus ini menghasilkan 10 lembar, 10 keping kerupuk beras yang kering, dijual dengan seharga 8.000. Jadi 8.000 kali 4, 32.000 rupiah. Untung saya 32.000 kurangi 17.000 yaitu 15.000 rupiah. Dampak jika saya melakukan bisnis ini, yang pertama menumbuhkan rasa kewirausahaan, yang kedua mendapatkan keuntungan, pastinya yang ketiga memperkerjakan orang lain. Jika produk saya ini terus berkembang dan banyak orang yang memesan kepada saya mau tidak mau harus merekrut tetangga-tetangga saya untuk mengerjakan produk ini. Yang keempat, masyarakat bisa merasakan cita rasa yang khas dengan harga yang ramah di kantong. Sambal kacang dan kerupuk beras ini memiliki ciri khas dengan rasa yang khas, sehingga jika seseorang memakan produk ini mereka akan merasakan sensasi yang berbeda gitu. Yang terakhir, target bisnis. Saya menargetkan pada akhir Desember terdapat penjualan. Kemudian bisnis semakin banyak diketahui masyarakat. Jadi saya harus sering-sering mengupload produk saya ini di media sosial agar masyarakat bisa mengetahui apa sih yang saya jual. Yang nomor 3, saya mempunyai seorang reseller yang mengambil barang dari saya. Yang terakhir, bisa memperkerjakan tetangga. Sekian presentasi dari saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.